Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, kami dari Universitas Labuan Batu, Prodi Sistem Informasi. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yaitu learning yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Helmidar, SSI MKOM. Baik, dilihat ya guys. Bye-bye. Kita nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Gita. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kami yaitu learning. Di sini kita bisa melihat nama kelompok kami, learning. Teknologi machine learning atau disebut ML adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisis data tanpa perlu diprogram ulang atau perintah. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis algoritma dari learning. Yang pertama itu adalah supervised learning. Algoritma supervised learning merupakan jenis algoritma yang menggunakan data terlabel dan mempunyai variabel input dan output sebagai supervisor atau pengawas. Yang kedua adalah semi-supervised learning. Jenis algoritma machine learning yang kedua adalah semi-supervised learning. Algoritma ini juga dikenal dengan pembelajaran mesin semi diawasi, di mana merupakan kombinasi dari supervised learning dan unsupervised learning. Yang ketiga adalah unsupervised learning. Merupakan jenis algoritma machine learning yang hanya mempunyai variabel input tapi tidak mempunyai variabel output yang berhubungan. Oleh karena itu, algoritma ini dibatasi untuk menemukan struktur tersembunyi dalam data yang tidak bervariabel dengan sendirinya. Yang keempat itu adalah reinforcement learning. Jenis algoritma ini adalah reinforcement learning. Algoritma ini memungkinkan mesin untuk berinteraksi dengan lingkungan dinamis untuk mencapai target atau tujuan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah konsep dasar supervised learning. Supervised learning memungkinkan sistem membuat keputusan secara mandiri berdasarkan data yang telah diberi label. Data input dipasangkan dengan output yang sesuai dan algoritma belajar mengenali pola dan hubungan antara keduanya. Contohnya, klasifikasi atau mengelompokkan data, dan regresi atau memperkirakan nilai berdasarkan data input. Yang kedua adalah penerapan supervised learning. Supervised learning digunakan dalam berbagai bidang, seperti klasifikasi, misalnya mengenali apakah email adalah spam atau bukan. Regresi, prediksi harga rumah berdasarkan fitur-fiturnya. Yang selanjutnya adalah pengenalan wajah, mengklasifikasikan wajah berdasarkan identitas individu. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Marini Hia. Di sini saya akan melanjutkan aplikasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang aplikasi dari supervised learning yang diterapkan dari berbagai industri, contohnya seperti kesehatan, yang dimana diagnosa penyakit berdasarkan gejala pasien. Yang kedua ada keuangan, di mana prediksi harga saham dan resiko kredit. Kemudian yang ketiga ada pengenalan suara, di mana mengenali perintah suara pada asisten virtual. Selanjutnya ada algoritma dari supervised learning, yaitu seperti linear regression untuk regresi linear, random forest untuk menggabungkan banyak pohon keputusan, gradient boosting meningkatkan performa model secara bertahap, support vector machine atau SVM untuk mengklasifikasi dan regresi, logistic regression, klasifikasi biner, artificial neural network, model yang terinspirasi dari jaringan saraf manusia. Baik, kesimpulan dari materi yang kami ambil yaitu dengan menggunakan algoritma supervised learning, Anda bisa melatih mesin agar mandiri menggunakan data yang dilabeli. Ini bisa menjadi solusi menghilangkan tugas klasifikasi yang masih manual untuk membuat prediksi berdasarkan data berlabel. Meski begitu,
Memformat algoritma machine learning membutuhkan pengetahuan dan keahlian manusia untuk menghindari model data yang brilian. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah dalam bertutur kata, kami ucapkan mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Sampai jumpa.